sangat meresahkan. Kamu kera-kera bersorban, kau yang mujib, anjing. Nggak ada tawar-menawar dengan saya, saudara-saudara. Kalau kalian membunuh saya, bunuh silahkan. Kenapa? Karena saya orang yang sudah pernah mati berkali-kali, saudara-saudara. Dalam tubuh saya mengalir dalam. Diam. Jadi Bahar Smith sudah pernah merasakan mati berkali-kali. Jadi dia sudah tidak punya rasa takut lagi akan kematian, teman-teman. Seharusnya orang yang sudah tidak punya rasa takut sebagaimana Bahar Smith ini, ketika Harry Price ajak ketemu ya untuk melakukan pembuktian, karena dia suka kekerasan, suka mukulin orang, mukulin anggota Banser. Lalu apa lagi? Mukulin anak muda, didengkul-dengkul kepalanya. Nggak ada tawar-menawar dengan saya, saudara-saudara. Kalau kalian membunuh saya, bunuh silahkan. Kenapa? Karena saya orang yang sudah pernah mati berkali-kali, saudara-saudara. Perhatikan kalimatnya yang barusan itu. Tidak takut mati, karena dia sudah merasakan mati berkali-kali. Nah, bagaimana konsep pernah mati berkali-kali itu gimana konsepnya? Apakah dia pernah merasa sakratul maut? Apakah dia pernah merasakan dikubur habis itu bangkit dari kubur? Kan kalau dicerita habaib, jangankan orang yang baru mati, yang sudah ratusan tahun mati, bangkit dengan mudah seperti dicerita Habib ini. Viral di media sosial guys, sebuah video yang menceritakan seseorang yang sedang kebingungan mencari makam orang tuanya karena sudah lupa di sebelah mana tempat nguburnya. Kemudian datanglah seorang Habib yang kemudian membantu menemukan makam orang tuanya. Namun yang sungguh di luar nalar, Habib itu membangunkan mayit satu persatu guys. Ziarah ke makam orang tua, terus tapi saya lupa makamnya di mana. Saya kubur di mana saya lupa. Saya cuma ingat tempat pemakaman umumnya. Sampai nggak tahu ini anak. Kemudian akhirnya di mana tempat pemakaman umumnya? Di sono. Datang. Saya pemakaman umum yang dimakamin ribuan orang ini. Itu dari pintu gerbang ada makam. Gum, bismillah, bangkit kamu dengan izin Allah. Itu mayat bangun. Tanya, nih bapak kamu bukan? Bukan. Oh mati lagi. Gum, bismillah, bangkit. Kamu ini bukan mati lagi. Terus sampai satu pemakaman umum dihidupin. Ngel. Angkat tutunan nih. Oh, dengan mudahnya nyari keluarga, tidak tahu kuburannya di mana. Dibangkitkan satu persatu kuburan itu, teman-teman. Itu yang kamu kenal, itu kamu. Pemakaman umum dibangkitkan oleh cerita Habib, seolah-olah selama ratusan tahun mayat itu masih utuh sebagaimana awal meninggal. Jahanam kamu bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa saya tidak pernah berhenti untuk memberikan pembahasan kepada khurafat Habib, karena khurafat semacam ini begitu nipu, begitu ngibul, masih saja ada yang percaya. Bahar Smith mati berkali-kali. Siapa yang pernah nguburin Bahar Smith ini? Ya, murid-muridnya. Apakah murid-murid Bahar Smith pernah menguburkan Bahar? Atau Bahar Smith pernah dikubur mati, digali kuburannya, tiba-tiba dalam kuburan baca Al-Quran, lagi sholat. Sebagaimana cerita dongeng para habaib itu. Ini Habib ketika digali, Habib Musayyah ini ketika digali kuburannya, beliau Habib Musayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Digali. Hah? Apa? Kaget yang gak di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya ada goreng. Tambahan deh. Baca Quran. Kaget ya. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong. Ngomong, lo gue en. Apakah begitu? Mati berkali-kali. Diajak Harry Price untuk melakukan pembuktian. Kalau memang syarat untuk pembuktian itu harus duel, ya ayo duel. Meskipun harus dengan aturan ataupun tidak, ayo. Karena apa? Saya menganggap melawan penipuan Anda ini, kengibulan Anda ini, yang mengatasnamakan Nabi dan Allah, adalah jihad bagi saya. Ya, jadi jangan takut hadapi Harry Price. Hanya para penipu nih, hebat nantangin Harry Price teman-teman. Hebat sekali nantangin saya. Ketika ditantang balik, oh enggak, saya kan bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan alim, saya tidak tahu fikih, saya tidak tahu ini, tidak tahu. Kalau tidak tahu ngapain mau bela ulama? Sudah lama saya menyimak dan menyaksikan kegaduhan yang ditimbulkan oleh saudara Harry Price dengan mengkritisi dan mencela para ulama dan guru-guru kami seperti Ustadz Adi Hidayat. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, guru sekumpul, Ustadz Abdul Somad, Abah Guru Skumpul. Di antara karomah beliau adalah
haul yang paling banyak di Indonesia. Sedangkan dia, guru sekumpul ini, mengajarkan hadis palsu. Apabila si wali ini melihat kepada seseorang sekali aja melihat mencolok, makanya sesuatu saja orang itu menjadi ahli surga, maka bisa diubah. Hadisnya sahih. Jadi hanya bermodal dilihat wali bisa masuk surga. Dan ini katanya hadis sahih. Orang yang berdusta atas nama Nabi, kata Nabi apa? Persiapkanlah kursimu di neraka. Saya menganggap guru sekumpul berdusta atas nama Nabi SAW. Artinya apa? Saya mendustakan hadis tersebut. Kalau saya mendustakan hadis tersebut, maka saya jatuhnya pada kekafiran. Kalau benar ada dalilnya. Maka dari itu, saya meminta kepada siapapun kalian yang nantang-nantang saya, ingin saya minta maaf kepada ulama-ulama yang dia maksud. Hadirkan pembelaan kepada ulama yang dimaksud dengan cara apa? Paparkan dalil. Bukan dengan cara haram seperti ini, nantang orang berantem, nantang orang ribut, aduh pukul-pukulan. Tapi kalau lo kalah, lo wajib minta maaf ke seluruh ulama yang pernah lo reaction. Jahanam kamu bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ngajak ribut. Saya Harry Pras ini siap ladeni kalian ini para fighter yang ngajakin ribut, duel. Saya siap, tapi syaratnya satu. Kalian punya banyak syarat. Harry Pras harus minta maaf kepada Abdul Somad, Adi Hidayat, Bahar Smith, Rizik Syihab, Jindan, Umar Hafiz, siapa lagi? Sebut semua, guru sekumpul dan lain sebagainya. Sebut semua. Tapi satu syarat dari saya cuma, buktikan orang-orang yang saya bahas benar, tidak nipu. Harry Pras yang nipu. Kalau terbukti, jangankan duel. Harry Pras langsung dipenjara hari itu juga siap. Karena apa? Mencemarkan nama baik ustadz kalian. Mencemarkan nama baik ulama kalian. Habib kalian. Jahanam. Jangankan duel, dipenjara mau saya. Harry Pras takut? Gak ada takutnya saya. Gak punya rasa takut. Kalau Bahar Smith yang bilang tidak punya rasa takut, itu bohong. Karena berkali-kali Harry Pras tantang pakai gincu dia. Kenapa mesti pakai lipstik? Pakai lipstik. Memang lebih cocok pakai lipstik. Kalau ditantang untuk pembuktian DNA takut. Kabur, ngalur ngidul. Kuburan Nabi bongkar. Tes DNA, harus bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang. Ambil sampel darahnya. Kalian punya sampel darah banyak. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar hari. Penjual agama. Ngapain harus bongkar makam Nabi? Itu satu. Terus yang kedua, diajak pembuktian dalil. Kitab katanya Bujibun punya kitab. Bacaan Al-Fatihahnya sampai kepada Nabi. Anak kalau baca Fatihah nggak sama seperti Fatihah orang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepet kan? Tapi ente nggak tahu kan bahwasanya Fatihah itu ana dapatkan dari guru ana dapatkan dari gurunya yang pakai sanad, pakai ijazah, nyambung. Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW. Diajak pembuktian, lari terbirit-birit. Yang terakhir, sampai gedeknya 1 tahun Harry Pras minta bertanggung jawab dengan hal ini, tak kunjung berani, ditentang ribut nih. Duel, pakai aturan atau tanpa aturan. Sampai ditentang seperti ini. Kemana Bahar? Kepada orang yang lebih lemah, kuar-kuar ke sana ke sini. Harry Pras ini lebih lemah daripada Anda. Harusnya berani. Ya, jangan takut. Jadi, sangat-sangat prihatin saya ketika melihat anak bangsa di Indonesia dibodoh-bodohi oleh habaib, percaya kepada habaib, membela habaib membabi buta, dipaparkan fakta, mereka nolak, diberikan data, mereka nolak. Apa yang mereka lakukan? Kalau nonton video Harry Pras, otak jadi rusak. Komentar mereka di kolom komentar seperti itu. Sedangkan doktrin ngibul, khurafat, tipu-tipu, pembodohan daripada Habib kita paparkan datanya. Apa itu bukan pembodohan? Apa itu bukan perusak otak? Sampai-sampai demi membela habaib, kalian harus nipu banyak orang dan nipu diri kalian sendiri. Itu yang kalian lakukan? Orang penipu hanya akan dibela oleh para penipu juga. Sebagaimana Habib-Habib yang selama ini saya bahas, siapa yang berani menipu? Para penipu juga. Saya menyebut, misalkan seperti Ustadz Abdul Somad, memuja-muji, menyanjung, berlebihan kepada Bahar Smith. Bahar Smithnya seorang penipu. Apakah layak Ustadz Abdul Somad dijuluki penipu karena membela penipu? Saya tanya kepada netizen, kepada muhibbinnya para Habib dan muhibbinnya Ustadz Abdul Somad. Habib Bahar Smith terciduk berkali-kali banyak dia nipu orang.
Lalu bagaimana dengan para pembelanya? Penipu akan dikumpulkan dengan para penipu dan dibela oleh para penipu, dan penipuan itu harus ditutupi dengan penipuan-penipuan lainnya, dan itulah yang dilakukan oleh Habib dan para mukibinnya. Ya, itu dari saya. Kalau tidak terima dijuluki penipu, kalian semua ini yang nonton Mukibin Habib dan Habib-Habibnya, terima tantangan Heri Pras. Begitu.